Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial sebagai berikut. Faktor pendorong terjadinya perubahan sosial akan dibacakan oleh Garvan, Felicia, dan Salipsa. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Artinya, masing-masing masyarakat selain mempengaruhi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang lain. Penyebaran kebudayaan atau pengaruh dari satu daerah ke daerah lain ini dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Proses ini disebut difusi menurut Suryono Sukanto tahun 2003. Contohnya masyarakat Indonesia dengan masyarakat Eropa. Lalu yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Sistem pendidikan formal yang maju pasti akan mengajarkan keanekaragaman, kemampuan, memberikan nilai-nilai, mengajarkan cara berpikir ilmiah, dan mengajarkan berpikir objektif. Tujuannya adalah agar individu-individu yang dihasilkan ini mampu bersaing dengan perkembangan zaman. Contohnya ada gambar di bawah ini, sekolah dengan bangunan yang modern dengan fasilitas sekolah yang lebih maju. Maksud dari foto ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain. Kita harus bisa senantiasa memberikan apresiasi untuk karya yang orang lain buat, karya besar atau kecil. Kita harus bisa menghargainya, karena itu juga termasuk sikap yang dapat membina keserasian agar tercipta kehidupan yang lebih saling menghormati dan menghargai sesuai dengan harkat dan derajat seorang manusia. Maksud dari gambar keempat, toleransi. Kita tinggal di negara yang beraneka macam agama, suku, bahasa, dan ras. Tentunya kita harus bisa mentoleransi hal ini, senantiasa menghargai, tidak memaksakan kehendak, tidak mengusik kepercayaan orang lain, ataupun mencela agama orang lain. Sikap toleransi ini berdampak positif, salah satunya yaitu mengurangi konflik kehidupan antar manusia, akan lebih damai karena toleransi mempunyai peran sikap saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Yang ketujuh yaitu masyarakat heterogen atau masyarakat yang beragam dapat mendorong terjadinya perubahan sosial karena perbedaan latar belakang dapat memunculkan konflik. Konflik-konflik ini dapat mendorong perubahan kehidupan masyarakat. Masyarakat heterogen terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang memiliki perbedaan kebudayaan, ras, ideologi, bahasa, dan suku. Perbedaan-perbedaan ini dapat menimbulkan konflik tetapi juga dapat memunculkan toleransi tinggi. Toleransi tinggi ini dapat menurunkan konflik dan mendorong perubahan sosial. Perubahan sosial juga dapat terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Yang kedelapan, orientasi masa depan dapat mendorong terjadinya perubahan sosial karena orang-orang yang memiliki pemahaman diri lebih baik cenderung memiliki pemikiran positif tentang masa depan mereka dan lebih percaya diri. Hal ini dapat membuat mereka lebih terbuka terhadap perubahan dan lebih mudah menerima hal-hal baru. Hal ini dapat membuat mereka lebih terbuka terhadap perubahan dan lebih mudah menerima hal-hal baru. Sikap toleransi juga dapat mendorong masyarakat untuk berpikir lebih maju dan melakukan perubahan sosial yang lebih baik. Selanjutnya, faktor penghambat terjadinya perubahan sosial akan dibacakan oleh Kalea dan Hamid. Faktor yang pertama yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain menyebabkan ketertinggalan karena masyarakat tidak tahu perkembangan yang terjadi di masyarakat luar. Contohnya yaitu rumah yang masih tradisional belum diganti dengan rumah yang lebih modern. Lalu yang kedua yaitu pendidikan yang tertinggal. Ini disebabkan oleh masyarakat yang tertutup. Contohnya, di masyarakat yang tertutup, sekolahnya lebih sederhana atau belum menggunakan seragam, lalu fasilitasnya juga kurang memadai. Sedangkan di masyarakat yang terbuka, sekolahnya lebih bagus dan maju, lebih layak, fasilitasnya pun lebih memadai. Yang ketiga, adat atau kebiasaan. Ini bisa menjadi faktor penghambat. Masyarakat sulit mengubah adat atau kebiasaan dan menganggap buruk budaya asing.
Contohnya yaitu masyarakat lebih memilih menggunakan atau arit daripada menggunakan mesin untuk memanen padi. Lalu yang keempat, gagasan, ide, dan pemikiran masyarakat serta realitanya menuju kehidupan yang lebih baik. Segala hal yang bertentangan dengan ideologi di masyarakat biasanya bertolak karena dianggap tidak membawa perbaikan dan beresiko menghancurkan kehidupan. Hambatan ini dapat terjadi ketika masyarakat tradisional masih memegang kuat ideologi dalam kehidupan sosial dan menganggap ideologi tersebut sebagai pedoman dasar. Cara untuk mengatasi hambatan perubahan sosial yang bisa diterapkan adalah dengan meningkatkan interaksi antar masyarakat. Selanjutnya ada masyarakat yang memiliki kesamaan latar belakang sosial seperti agama, ras, suku, dan bangsa. Kesamaan latar belakang yang sama cenderung berkumpul. Masyarakat homogen juga memiliki karakteristik utama, yaitu bertumbuh dalam nilai keyakinan yang sama. Sedangkan etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang menilai budaya lain berdasarkan standar budaya sendiri, bukan standar budaya tertentu lainnya. Orang-orang etnosentris menganggap kelompoknya lebih baik daripada kelompok lain dan menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Seperti di foto tersebut, ia tidak mau kalah dengan apa yang ia miliki. Lalu yang terakhir, masyarakat yang memiliki interaksi sosial yang homogen, tradisional, dan tidak berkomunikasi dengan kelompok lain. Biasanya masyarakat ini enggan menerima perubahan, masih memegang tradisi dan ideologi kelompok. Tata kelola masyarakat tertutup bervariasi. Biasanya anggota komunitas tertutup dilahirkan dalam komunitas tersebut atau diterima di dalamnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.